Semoga saja masalah ini segera usai, masalah benteng Kartosuro ini segera selesaikan, dan ada apa di balik penghancurannya semoga segera ketemu jalan padangnya. Oke, selamat datang kembali di podcast kesayangan Anda. Kesayangan Anda, emang ada yang sayang sama Wani Angas? Tentu aja ada dong pendengar setia Wani Angas. Ada. Oke, kali ini kita kan kalau suka baca berita ya, apalagi di sekitaran Solo Raya sedang ada sebuah apa ya yang bisa dibilang berita yang sangat hot yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat, yaitu tentang penghancuran tembok benteng di Keraton Kartosuro. Sebenarnya sepenting apa sih bentok sampean tembok benteng Kartosuro ini? Kita bacakan dari Misteri Solo Instagramnya, di mana sejarah singkat tentang adanya Keraton Kartosuro sendiri dan pentingnya tembok benteng Kartosuro ini. Ya, di Sadur dari Misteri Solo, Wanakerta, sebuah hutan belantara yang dipilih untuk menggantikan ibu kota Mataram pasca pemberontakan yang mengeringkan oleh Trunajaya. Meskipun ada kandidat daerah lain seperti Lokender dan Tingkir, namun Wanakerta lah yang dipilih untuk menjadi pusat pemerintahan karena dinilai cukup dekat dengan daerah Keraton Pajang berdiri pada dahulu kala. Setelah 7 bulan lamanya, Wonokerto atau Wanakerta tulisannya telah dibangun keraton dan telah siap juga untuk ditempati sang raja, yakni Sunan Amangkurat kedua pada tahun 1682, dan resmi berganti nama menjadi Kartosuro atau Kartasura Hadiningrat, yang artinya sendiri, yaitu kata Karta artinya makmur dan Sura artinya berani. Jadi Kartosuro wani makmur, berani untuk makmur. Tidak hanya bangunan keraton, komplek kerajaan ini juga dilengkapi dengan alun-alun, benteng, dan yang banyak juga di situ dilapisi semak berduri serta parit yang berisi air. Sayangnya, karena perang saudara kemudian disusul dengan pemberontakan Tionghoa pada tahun 1740 dan pemberontakan dari Raden Mas Garendri tahun 1743 pada pemerintahan Sunan Pakubuwono II, Kartosuro pun akhirnya runtuh dan terpaksa sang raja mengungsi ke daerah Wonogiri. Dan setelah itu bersama Adipati Madura bernama Cakraningrat, mereka sepakat untuk memindahkan keraton ke desa Solo, Sala, pada tahun 1745. Jadi keraton Kartosuro ini pecah dan akhirnya sebagian ada yang ke Wonogiri dan ada yang pindah ke Solo, Keraton Solo. Nah, sekarang peninggalan keraton ini tidak banyak ya. Hanya tembok batu, makam, pusaka-pusaka gaib yang tersembunyi di dimensi lain di dalam zona Kartosuro ini. Dan salah satunya lagi ada bukit kecil yang terkenal dengan nama Gunung Kunci sebagai saksi bisu betapa gagahnya Keraton Kartosuro pada saat itu. Sayangnya, belakangan ini jagat sejarah dihebohkan atas tingkah laku oknum ya. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menghancurkan tembok bersejarah yang sudah berusia sekitar 340 tahun ini. Meskipun sudah termasuk menjadi cagar budaya nasional ya, tembok ini masih menjadi korban dari sebuah kepentingan pribadi, seakan mereka oknum ini nggak peduli dengan sejarah panjang, identitas leluhur, dan siksa yang mungkin menjadi sisa bukti kerajaan yang menjadi cikal bakal kehidupan masyarakat Jawa sekarang ini. Miris memang, sebuah sejarah besar sengaja dirobohkan untuk hal yang menyangkut diri sendiri. Buat yang tahu masalah tembok Kartosuro, Keraton Kartosuro ini kenapa dirubuhkan, silahkan komen di bawah. Mimin sendiri sebenarnya tidak begitu mengetahui ada apa, kenapa cagar budaya ini kok dirubuhkan begitu saja, padahal kan kita tahu menghancurkan sejarah bangsa atau menghancurkan sisa-sisa cagar budaya bangsa itu juga diatur oleh undang-undang, ada siksaannya atau ada konsekuensinya, konsekuensi hukum yang harus
tanggung oleh si penghancur sisa sejarah ini. Nah, itu tadi sedikit tentang sejarah singkat Keraton Kartasura dan tembok benteng yang ada di Keraton Kartasura, di mana Mimin ulangi lagi ya, bahwasanya Kartasura ini meninggalkan beberapa peninggalannya yang enggak banyak, hanya tadi ada benteng, lalu ada makam dan pusaka-pusaka gaib, lalu ada juga gunung kunci yang menjadi saksi bisunya. Di situ kan padahal udah jelas bahwasanya Keraton Kartasura ini adalah cikal bakal penduduk Jawa sekarang ini. Biasanya Keraton Kartasura pun lebih tua daripada Keraton Surakarta. Semoga saja masalah ini segera usai, masalah benteng Kartasura ini segera selesaikan, dan ada apa di balik penghancurannya semoga segera ketemu jalan padangnya. Terima kasih sudah mendengarkan Warni Angas. Maaf kalau kurang berkenan, dan selamat Idul Fitri untuk yang merayakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita sama-sama kembali ke Fitri dan bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya, ojo wani-wani yang kewedi, ojo wedi-wedi yang kewani, wani angas kita akhiri. Sampai jumpa.